Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung siswa-siswi baru SMA Nurul Hidayat Pakuyangan tahun pelajaran 2021-2022 dan jumpa kembali dengan saya Bapak Samsul Ma'arifin, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Nurul Pakuyangan yang pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ini akan menyampaikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala, yang tentunya materi ini sudah kalian terima di kegiatan MPLS di tingkat SMP atau MTS, dan kali ini coba saya sampaikan kembali untuk merefresh ingatan kalian waktu MPLS di SMP dan MTS. Yang pertama mengenai arti dan makna dari wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala ini terdiri dari 3 kata wawasan. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah Wiyata, dan yang ketiga adalah Mandala. Pengertian dari wawasan sendiri adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat, atau biasa secara singkatnya pengertian dari wawasan adalah cara meninjau, memperhatikan atau memandang sesuatu. Sedangkan Wiyata adalah pendidikan, dan Mandala mengandung makna atau arti yaitu tempat atau lingkungan. Nah, jadi kalau kita gabungkan pengertian dari wawasan Wiyata Mandala mengandung arti yakni sikap menghargai tempat atau lingkungan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Atau jelasnya, wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang kita terhadap sekolah yang dijadikan tempat kita untuk belajar. Dalam wawasan Wiyata Mandala ini mengandung 5 unsur. Unsur yang pertama adalah adanya tempat atau yang biasa disebut dengan lingkungan pendidikan atau sekolah. Kemudian unsur yang kedua adalah adanya yang memimpin atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan dan lingkungan sekolah yang disebut dengan kepala sekolah. Kemudian di dalam sekolah, di bawah kepemimpinan kepala sekolah, unsur yang ketiga yaitu adanya guru, orang tua, dan siswa, di mana antara guru dan orang tua serta siswa ini harus ada kerjasama dan pengertian dalam mengemban tugas pendidikan. Kemudian unsur yang ketiga adanya warga. Warga sekolah ini terdiri dari kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, dan siswa, di mana semua warga ini harus menjunjung tinggi martabat dan citra dari guru dan warga sekolah pada umumnya. Kemudian yang terakhir, unsur yang terakhir dari wawasan Wiyata Mandala yaitu adanya warga di lingkungan sekitar yang bertumpu sebagai alat tumpu yang mendukung kegiatan pembelajaran di lingkungan pendidikan atau sekolah. Kemudian yang kedua yakni sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat untuk belajar yang tentunya tempat pembelajaran ini digunakan untuk menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Di mana ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan ini diberikan kepada warga sekolah atau siswa agar mereka tahu dan mampu mengaplikasikan setelah mereka lulus di dunia pendidikan atau sekolah tersebut. Kemudian, sekolah juga punya kewajiban untuk membina dan mengembangkan yang pertama yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Siswa yang punya kemampuan di bidang ilmu pengetahuan teknologi, maka siswa harus mengembangkan
kemampuan mereka. Contohnya di SMA Nurul Huda ada pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Ilmu pengetahuan alam ini berkaitan dengan mata pelajaran yang ada di MIPA. Kemudian ilmu pengetahuan yang bersifat sosial ini ada di jurusan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Kemudian dari segi teknologi, SMA Nurul Huda juga ada pembelajaran teknologi informasi dan komputer yang tentunya di tahun pelajaran ini akan diberikan kepada siswa-siswinya, di mana SMA Nurul Huda memiliki lab komputer tersendiri, termasuk alat-alat praktek untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Kemudian sekolah juga memiliki kewajiban untuk membina dan mengembangkan pandangan hidup serta kepribadian, di mana sekolah berusaha untuk mengarahkan anak kepada kepribadian atau pandangan hidup yang lebih baik ke depan, mengarahkan mereka agar selalu menghasilkan hal yang terbaik, terutama dalam kegiatan belajar mengajar dan untuk menghadapi masa depan. Kemudian siswa juga memiliki tanggung jawab untuk membina dan mengembangkan hubungan antar manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Contoh, di SMA Nurul Huda setiap datang pagi membiasakan untuk berjabat tangan antar sesama teman dan juga dengan guru atau karyawan yang ada di SMA Nurul Huda. Ini bagian dari hubungan antara manusia. Kemudian dengan lingkungan, SMA Nurul Huda mengadakan kegiatan bersih-bersih lingkungan sekolah. Ini bagian dari hubungan antara manusia dengan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Yang dikembangkan di SMA Nurul Huda yaitu adanya kegiatan tadarus pagi, adanya pembelajaran baca tulis Quran, dan adanya kegiatan istighosa serta kegiatan keagamaan yang lainnya. Dan kewajiban sekolah yang terakhir yaitu membina dan mengembangkan siswa agar mampu berkarya, baik itu dalam bidang kognitif ataupun non-kognitif. Contohnya yang non-kognitif, anak yang punya kemampuan di bidang keterampilan olahraga, coba kami arahkan ke bidang keterampilan olahraga. Dan yang kognitif, mereka diarahkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan perlombaan sains, baik itu sains yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam maupun dengan ilmu pengetahuan sosial. Lanjut ke fungsi sekolah. Sekolah memiliki fungsi sebagai tempat atau sarana untuk belajar, di mana sekolah memiliki aturan, tata tertib yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang mempunyai tujuan untuk mencapai pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis, di mana ini diterapkan ada visi, misi, dan tata tertib untuk siswa, untuk guru yang sudah dibuat oleh kepala sekolah dan unsur sekolah yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar, di mana ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar yang pertama, ada guru dan siswa. Dengan adanya guru dan siswa, maka akan timbul pembelajaran atau biasa disebut dengan kegiatan belajar mengajar yang tertib, terarah, dan berkesinambungan. Kemudian ciri yang kedua, sekolah sebagai masyarakat belajar yaitu tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Sehingga sekolah itu harus mampu mengarahkan peserta didiknya, termasuk juga ibu bapak gurunya agar sadar bahwa mereka ini datang untuk belajar. Membudayakan malu untuk datang terlambat. Ini bagian dari tujuan atau ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Kemudian terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia Indonesia yang mau mencapai kemajuan yang lebih baik untuk bangsanya dan tidak terpengaruh dengan budaya-budaya yang pada akhirnya menjerumuskan kepada hal yang tidak baik. Kemudian selanjutnya prinsip sekolah. Tadi disebutkan di awal bahwa Wiyata Mandala
atau sekolah sebagai tempat pendidikan, selain harus bertumbuh pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak sadar menimbulkan pertentangan. Sekolah harus punya prinsip mengarahkan warga sekolah atau warga pendidikan untuk memunculkan sikap yang toleransi, yang menerima perbedaan antara suku, agama, asal-usul keturunan, di mana di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan asal-usul keturunan. Juga harus menghormati di tingkat sosial ekonomi serta perbedaan paham politik, di mana tingkat sosial ekonomi ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang tidak mampu, dan ada yang harus kita bantu. Ini harus memunculkan sikap saling tolong-menolong antar warga sekolah. Kemudian sekolah tidak boleh mendiri. Sekolah ini tidak bisa lepas dari tantangan sosial budaya. Sekolah harus selalu meningkatkan kemampuan siswa-siswinya atau warga sekolah agar mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman yang ke depan menuju ke arah yang lebih positif. Kemudian sekolah juga harus menjadi suri teladan. Contohnya di mana SMA Nurul Huda ini termasuk sekolah yang menjadi suri teladan di lingkungan masyarakat sekitarnya. Kami coba menerapkan sistem pendidikan yang lebih disiplin, baik dari sisi keagamaan maupun dari sisi umum. Contohnya dari mulai masuk ke sekolah, kemudian dari mulai berpakaian, dari potongan rambut. Ini bagian dari kami menerapkan suri teladan bagi masyarakat sekitarnya. Kemudian kami berusaha untuk menghilangkan sikap atau perbuatan yang menimbulkan pertentangan atau permusuhan di antara warga sekolah. Secara jelasnya, sekolah harus memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, sekolah itu harus sebagai wadah, sebagai lembaga, sebagai tempat pendidikan yang memberikan bekal hidup bagi warga sekolahnya. Kemudian yang kedua, sekolah sebagai institusi, sebagai lembaga yang bertujuan untuk mendidik, belajar di bawah bimbingan pendidik yang mengarahkan pada sikap-sikap yang lebih baik. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan yang merata, adil, tidak melihat si kaya, si miskin, tidak melihat keturunan dari mana, tidak melihat adat budaya yang bagaimana, tapi sekolah harus adil dan merata. Kemudian yang keempat, sekolah harus bertindak sebagai lembaga yang mengembangkan bakat dan minat siswa. Tadi di awal disebutkan ada yang punya kemampuan di bidang kognitif dan non-kognitif, maka sekolah harus mampu. Contoh, SMA Nurul Huda sudah mengarahkan siswa-siswinya di bidang kognitif mengikuti kegiatan lomba sains, lomba fisika tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, bahkan tingkat provinsi. Kemudian lomba non-kognitif yaitu lomba di bidang keolahragaan kami juga sudah mencapai pada tingkat kabupaten, provinsi, bahkan internasional. Kemudian yang terakhir, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi, sebagai pembinaan kepada siswa-siswinya mengarahkan kepada kemampuan mereka yang lebih terarah kembali. Yang selanjutnya yaitu penggunaan sekolah. Sekolah yang pertama sebagai ajang promosi. Kemudian sekolah merupakan lingkungan yang bebas rokok, di mana siswa-siswinya di sini sudah diterapkan tidak boleh merokok, terutama siswa, apalagi pada jam-jam sekolah. Jika mereka melanggar hal tersebut, maka mereka akan kami tindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian sekolah tidak boleh ada tindakan yang menyebarkan aliran sesat atau agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Di mana di Indonesia hanya ada 5 agama yang tentunya sudah kalian tahu, dan kita sebagai umat Islam tentunya tidak boleh meninggalkan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh para pendahulu kita, terutama kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian sekolah bukan tempat untuk politik atau kampanye.
Jadi kalau kalian menemukan sekolah dijadikan tempat politik atau kampanye, silakan kalian diperbolehkan untuk memberikan masukan atau tanggapan. Dan sekolah bukan tempat syuting sinetron, ya, tapi untuk kegiatan-kegiatan kesenian di sekolah diperbolehkan. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Kepala sekolah adalah pemimpin yang menggerakkan, mengarahkan semua stakeholder yang ada di sekolah, seperti guru, karyawan, siswa, wali siswa, kemudian warga masyarakat sekitar yang berkaitan dengan sekolah. Yang mempunyai tugas yaitu bertanggung jawab, memimpin penyelenggaraan belajar mengajar, serta membina pendidik dan tenaga pendidik serta membina hubungan kerjasama beserta masyarakat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan saya, Pak Samsul. Semangat bergabung dengan SMA Nurul Huda. Kami siap mengarahkan kalian ke depan yang lebih baik dan meningkatkan potensi kalian dalam bidang apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time for the meaning. Now we show